Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu untuk mempelajari firman Tuhan. Dan marilah kita berdoa untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan atas hari yang baru, atas kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu yang selalu memelihara kami setiap hari Tuhan. Bahkan sekarang pun Kau masih mengizinkan kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, urapilah lidah dan bibir hamba-Mu yang hina ini, agar hamba-Mu berkata-kata sesuai dengan apa yang ada dalam isi hati-Mu ya Tuhan. Demikian juga Roh Kudus, urapilah hamba-Mu dan para pendengar firman ini, supaya mereka juga mengerti, mendapatkan hikmat, mendapatkan rema dari firman ini, sehingga mereka dapat melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kali ini topik renungannya adalah dibawa keluar. Dalam perikop perjanjian Allah dengan Abraham di Kejadian 15 ayat 1 sampai 21 yang dapat saudara baca sendiri, firman Tuhan dalam suatu penglihatan berkata, agar Abraham jangan takut karena Tuhanlah perisainya dan upahnya akan sangat besar. Abraham bertanya, jika Tuhan tidak memberikan keturunan, maka hambanya Eliezer yang akan menjadi ahli warisnya. Tetapi Tuhan menegaskan bahwa bukan Eliezer yang akan menjadi ahli warisnya, melainkan keturunannya. Dan dalam ayat Kejadian 15 ayat 5 tertulis, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dan apakah respons Abraham dalam Kejadian 15 ayat 6? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara-saudara, perhatikan kata-kata Tuhan membawa Abraham keluar. Keluar dari mana? Keluar dari dalam kemahnya. Jika Abraham tidak mau keluar, maka dia tidak akan dapat melihat bintang-bintang di langit yang menggambarkan berkat Tuhan yang akan diberikan pada Abraham berupa keturunan yang tidak terhitung banyaknya. Seperti juga kondisi Abraham yang galau karena sudah berumur sekitar 75 tahun tetapi belum dikaruniai seorang anak pun. Mungkin saudara saat ini juga seperti Abraham yang sedang galau karena saudara mempunyai masalah yang belum mendapatkan solusi. Apakah itu masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah keuangan, masalah sakit penyakit, masalah studi, atau masalah apapun yang sedang saudara hadapi saat ini. Dalam Kejadian 15 ayat 5, Tuhan membawa Abraham keluar untuk menunjukkan berkat yang akan diterimanya berupa keturunan yang seperti bintang di langit. Jika saat itu Abraham tidak mau keluar dari kemahnya, maka dia tidak akan dapat melihat janji berkat Tuhan. Itu juga yang akan terjadi pada saudara dan saya. Jika kita tetap dalam status quo, tidak melakukan tindakan apapun, tetapi saudara pasti bertanya, tindakan apa yang harus dilakukan? Saudara, yang terjadi pada Abraham adalah dia mendengar firman Tuhan yang menjanjikan masa depan, yaitu keturunannya akan seperti bintang di langit banyaknya, tidak dapat dihitung. Nah, pertanyaannya, bagaimana saudara dapat mendengar ajakan Tuhan atau suara Tuhan akan janji masa depan yang cerah? Betul? Langkah awal dan merupakan dasar dari tindakan selanjutnya adalah percaya. Karena dengan percaya yang berarti bertindak dalam iman, maka hal itu akan dilihat Tuhan sebagai kebenaran. Firman itu adalah kebenaran, dan Tuhan Yesus juga jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Tuhan Yesuslah yang harus saudara pegang dan mohon solusi atas masalah yang ada.
Dalam Roma 4 ayat 18 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, memang untuk percaya diperlukan iman, walaupun memang tidak ada dasar untuk percaya, karena semuanya itu belum terjadi, masih berupa harapan-harapan dan angan-angan saja. Percaya juga merupakan keyakinan pasti akan terjadi. Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Apa yang terjadi jika Abraham tidak mau keluar dari kemahnya? Identik juga dengan jika saudara tidak mau berusaha bertindak dengan iman untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Apakah tindakan iman yang harus dilakukan? Pertama, saudara harus berdoa agar hukuman Tuhan yang menjadikan langit di atas kepala saudara menjadi tembaga dan tanah di bumi menjadi besi. Dalam Ulangan 28 ayat 23. Agar semuanya itu dihancurkan, karena doa-doa saudara akan terhalang oleh langit tembaga dan tidak akan terdengar oleh Tuhan, apalagi dijawab dan dikabulkan. Mohonlah agar Tuhan menghancurkan langit tembaga dan bumi yang seperti besi, sehingga tidak ada tanaman yang dapat ditanam untuk berbuah di bumi ini. Diperlukan usaha, bayar harga, seperti berdoa di tengah malam, berpuasa seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 58, saudara baca sendiri, yaitu bukan untuk mencapai target, tetapi jika saudara masih melakukan urusan-urusan duniawi, maka berpuasa tujuannya adalah memperbaiki karakter dan sifat kita, perlakuan kita terhadap orang lain. Semuanya harus berubah seperti lahir baru, maka barulah Tuhan berkenan mendengar doa kita dan menjawab. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Jadi diperlukan usaha dan mengasihi Allah seperti dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang, perhatikan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Arti ayat ini sangat jelas. Kata-kata Allah turut bekerja berarti saudara juga harus berusaha secara aktif bekerja, tidak hanya berdoa saja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi dalam masalah apapun yang sedang saudara hadapi, Dia akan turut bekerja. Karena itu selain usaha-usaha yang sudah disebutkan tadi, saudara juga harus mempunyai iman dan keyakinan, juga mendeklarasikan apa yang menjadi harapan saudara, seperti kata Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, jadi iman itu semuanya sama, yaitu percaya. Seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Saudara, apa yang saudara katakan, apa yang saudara pikirkan, itulah nanti yang akan terjadi. Roh iman semuanya sama, yaitu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dalam Ibrani 11 ayat 1. Jika melihat baru percaya, itu artinya bukan iman, tetapi hidup dalam penglihatan, seperti Thomas murid Yesus. Aku percaya dan berkata-kata adalah melakukan deklarasi iman dengan mengatakan berkali-kali solusi atas masalah saudara dan harapan saudara yang sudah terjadi. Mengapa kata sudah walaupun belum terjadi? Alasannya adalah karena semuanya yang ada dalam kehidupan ini sudah ada dalam rancangan Tuhan sejak saudara
masih dalam kandungan ibu. Karena itu diperlukan iman percaya. Saudara, kata percaya dalam perjanjian baru ada sebanyak 165. Berarti sangatlah penting, sekali lagi sangatlah penting untuk hidup dengan iman. Karena tanpa iman maka tidak ada yang dapat menjadi kekuatan dan pengharapan dalam hidup ini. Ketika sedang mengalami masalah, mudah berputus asa, tidak berpengharapan, menyerah, muhrawruh, kesira-sira, whatever will be. Apapun yang terjadi, terjadilah. Beda dengan arti berserah, yaitu dengan tindakan iman menyerahkan semua kepada rancangan dan kehendak Tuhan. Karena rancangannya bukan rancangan kejahatan, tetapi rancangan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Sebagai ayat penutup, perhatikanlah kedua ayat berikut ini. Dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Inilah hidup yang dengan sepenuhnya mematikan daging dan hidup dengan iman, karena penderitaan yang saudara alami tidak sebanding dengan penderitaan Kristus di atas kayu salib. Dalam 2 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah terlihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Inilah yang terjadi ketika saudara mengasihi Allah, maka terjadilah segala sesuatu yang tidak pernah saudara lihat atau saudara dengar dan tidak pernah ada di dalam hati dan pikiran saudara. Semuanya sudah disediakan Allah, akan terjadi menjadi kenyataan karena firman-Nya yang ya dan amin. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Memang tidaklah mudah untuk hidup dengan iman. Bahkan Abraham yang sekalipun hidup dengan iman masih harus menantikan penggenapan atas janji-Mu terjadi setelah 25 tahun menunggu. Tuhan, ajarlah kami untuk hidup dalam iman dan bukan penglihatan. Dan tolonglah kami ya Tuhan, hancurkanlah langit tembaga di atas kami dan tanah besi di bawah, sehingga doa-doa kami akan sampai ke hadirat-Mu untuk Kau jawab dan Kau kabulkan jika sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu. Tuhan, berikanlah kekuatan, ketekunan yang akan menimbulkan tahan uji, yang akan menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita untuk menghibur dan menolong kita berdoa serta memimpin hidup kita. Itulah doa kami ya Tuhan, bagi mereka yang saat ini sedang dirundung dengan masalah-masalah, apapun masalah itu, baik masalah keluarga, sakit penyakit, masalah keuangan, masalah pekerjaan, bisnis, studi, dan lain-lain, agar dengan iman mereka percaya dan berkata-kata bahwa dalam nama Tuhan Yesus semuanya sudah selesai. Amin.